Welcome to We'll Talk To. Selamat datang di We'll Talk To HMJM UNED. Hai, kenalin aku Nadila Okta yang selama beberapa menit ke depan akan nemenin kalian dengan berbagai informasi dan obrolan-obrolan santai yang pastinya bermanfaat juga buat kalian semua. Jadi, aku mau ngasih tahu nih ke kalian, kalau di UNED ada program baru. Tapi ada yang tahu gak ya kira-kira? Tapi pasti udah banyak yang tahu sih. Jadi di UNED itu ada program baru yang namanya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Kemarin aku dan teman-teman dari tim udah ngelakuin survei mengenai Kampus Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini. Kalian mau tahu nggak hasil surveinya gimana? Kalau kalian mau tahu, langsung aja simak video berikut ini. Permisi kak. Halo kak, boleh kenalan namanya siapa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nama aku Jawad Dimas Wahyu, Dari angkatan 2020. Kamu tahu nggak Kampus Merdeka itu apa? Tahu sedikit. Enggak tahu? Apa tuh? Belum tahu. Kampus Merdeka ini adalah salah satu program Kemendikbud nih. Nah, di sini tuh bisa kuliah di kampus lain. Jadi kampus Merdeka itu kayak program kampus yang bisa bikin mahasiswanya itu memilih jurusan yang berbeda dari yang dijalani sekarang. Kakak nggak pengen kuliah di luar UNED gitu? Sebenarnya saya ingin kuliah di luar UNED, tapi belum tahu cara. Nggak tertarik, enakan di UNED. Mungkin bisa jadi. Kakak mau pilih universitas mana? Universitas UNED, Surabaya. UNER, Surabaya berarti ya? Oke, gitu. Ya udah deh kalau gitu, makasih atas waktunya. Terima kasih ya kak. Makasih kak. Nah, sekarang aku lagi bareng sama narasumber yang bakal ngasih informasi dan sharing-sharing tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, atau yang bisa disingkat dengan MDKM. Di sini aku lagi bareng bersama Bapak Dr. Zainuri, MSI, selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Nadila. Sebelum kita berlanjut ngobrol-ngobrolnya, ini teman-teman aku mau buka masker ya Pak. Kita buka masker biar obrolan kita lebih enak didengarnya, karena biar nggak keganggu sama masker ya Pak. Ya, oke. Oke. Gimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kamu semester berapa? Saya baru semester 2 Bapak. Semester 2? Iya. Oh iya. Maaf, Siap-siap ya mau ngambil program MBKM? Insya Allah iya, tapi kan masih kurang 1 semester Bapak. Iya, Gini. oke. Nah, gini Pak, karena di sini kita udah ngelakuin survei, Ya. tapi ternyata dari beberapa mahasiswa itu masih ada yang nggak tahu, dan bahkan mereka tuh sama sekali nggak ngerti informasi tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini Pak. Nah jadi makanya di sini kita tuh mau ngobrol-ngobrol banyak, sharing-sharing bersama Bapak, biar semua mahasiswa, khususnya mahasiswa atau mahasiswa S1 manajemen itu bisa tahu dan paham tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu. Oke. Dari review-review itu timbullah pertanyaan, dan pertanyaan yang akan saya tanyain yang pertama, jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan kebijakan Kampus Merdeka itu sendiri? Iya. Kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu merupakan paradigma baru atau jargon baru atau reformasi dalam dunia pendidikan. Tidak hanya pendidikan tinggi sebenarnya, dari pendidikan dasar, menengah, dan termasuk di dalamnya pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Gitu. Oh gitu ya Pak. Dimana kebijakan baru itu salah satunya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa untuk melakukan kreativitas dan inovasi berupa kesempatan 3 semester untuk belajar di luar prodinya. Oh Gitu. Sejatinya MBKM itu ada 4 pilar yang saling terkait gitu. Nah, salah satunya di situ kebebasan bagi perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, untuk
membuka prodi baru. Kalau itu ada permintaan dari pasar, misalnya prodi itu sangat marketable gitu ya, boleh perguruan tinggi itu membuka prodi baru, asal ada syarat-syaratnya nanti, misalnya dia sudah PTNBH misalnya. Oh gitu. Yang kedua, di situ juga ada reakreditasi secara otomatis. Kalau dulu kan setiap 5 tahun itu sudah habis, jadi perguruan tinggi lebih sibuk ngurusi akreditasi dibandingkan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu kemudahan dari PTN untuk menjadi BLU, seperti UNED ini sekarang sudah BLU. Oh, BLU sendiri itu apa Pak? Badan Layanan Umum. Dulunya Satker, Satuan Kerja. Yang itu kalau Satker itu sudah semua disuplai dari kementerian. Kalau BLU itu ya setengah-setengah mencari uang sendiri lah. Nanti PTNBH lebih lagi gitu, lebih mandiri lagi. Semua diatur sendiri, anggarannya itu diatur sendiri. Kalau kemarin kita ikut kementerian, kalau anggarannya belum dibuka ya belum bisa melakukan sesuatu aktivitas atau program itu. Seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah kenapa Pak kok diberi kemerdekaan? Apakah selama ini belum merdeka gitu? Ya, memang belum merdeka. Menurut saya itu mahasiswa selama ini belum merdeka. Mengapa disebut belum merdeka? Karena memang kalau dilihat dari kurikulumnya sendiri kan sangat rigid, sangat ketat begitu. Jadi mahasiswa misalnya hanya boleh menempuh mata kuliah di prodinya sendiri. Itu. Kemudian dosen menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan yang utama. Padahal sekarang sumber pengetahuan kan banyak sekali, dari internet dan seterusnya itu banyak. Di dunia kerja praktisi itu juga bisa memberikan ilmu sebenarnya, yang malah lebih praktis dan lebih implementatif gitu. Tapi selama ini kan belum bisa dihargai. Sehingga dengan Merdeka Belajar ini, mahasiswa di samping mendapat kemerdekaan belajar, juga sumber ilmu pengetahuan juga bisa diperoleh dari mana saja, asal dia mendukung capaian pembelajaran dari perguruan tinggi itu sendiri. Contoh misalnya ya, itu bagaimana seorang dosen mau mengajarkan IPO misalnya, Initial Public Offering, ngajar pasar modal misalnya. Padahal dia belum pernah melihat bagaimana proses IPO itu terjadi. Bagaimana seorang dosen moneter ngajar dia proses clearing misalnya, padahal dia belum pernah melihat bagaimana proses clearing, langkah-langkahnya seperti apa, itu belum pernah melihat, belum pernah mengetahui atau belajar secara praktik. Sehingga apa yang dipelajari mahasiswa hanya bersifat teoritik, belum tahu secara empirik, praktek gitu ya, belum secara tahu secara praktek gitu. Ini kan menjadi persoalan. Nah, dalam MBKM ini mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar juga di samping di dalam kelas, juga dia boleh belajar di luar kelas, dan itu dihargai dalam SKS gitu. Itu seperti itu. Terus nih Pak, apa sih alasan alasan utama kenapa sih muncul program Kampus Merdeka ini? Gagasannya kan pasti ada kayak gagasan paling utama gitu. MBKM ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan besar di luar sana. Di dunia kerja itu terjadi perubahan-perubahan besar. Apa yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0. Hasil penelitian dari McKinsey itu dikatakan di situ bahwa ini dalam 10 tahun ke depan ini akan ada 23 juta lapangan kerjaan yang akan hilang. Itu akan digantikan oleh smartphone, kemudian artificial intelligence, kemudian juga IoT dan seterusnya. Itu akan digantikan itu. Sehingga jangan berharap misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi berharap jadi pegawai bank, menjadi teller atau menjadi front office yang di depan itu. Itu bisa hilang nanti. Karena CS itu nanti membuka rekening, nyetor uang dan seterusnya itu sudah bisa digantikan oleh mesin. Jadi itu bisa hilang, lapangan-lapangan kerja yang seperti itu bisa hilang gitu. Dan itu 23 juta pekerjaan bisa hilang ke depan.
dan juga akan muncul sekitar 17 sampai 46 juta katanya McKinsey. Itu pekerjaan baru, dan 10 juta diantaranya itu belum diketahui itu seperti apa profil atau landscape pekerjaan yang akan datang itu. Nah, kan sangat naif kalau seperti itu kampus atau perguruan tinggi merancang kurikulum yang sangat kaku, yang itu tidak sesuai dengan lapangan kerja itu. Maka seyogyanya roh dari MBKM ini memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk menentukan masa depannya sendiri. Dengan cara seperti apa? Memberi kesempatan, memberi pilihan, option bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodinya. Seperti itu. Ya, Oke. Berarti itu juga sudah termasuk dalam tujuan dari Kampus Merdeka ini, atau tujuan dari Kampus Merdeka ini sedikit berbeda, atau mungkin ada tambahan-tambahan lain dari tujuan-tujuannya itu gimana? Iya, jadi tujuan utama dari MBKM itu salah satunya adalah mendekatkan antara dunia kerja dengan perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi dan dunia kerja seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Jadi perguruan tinggi merancang kurikulum tanpa banyak melihat dunia kerja, udah jalan sendiri pokoknya itu. Sementara itu dunia kerja juga jalan dengan sendirinya. Jalan sendiri tanpa juga berkomunikasi secara intensif dengan perguruan tinggi, sehingga terjadi gap. Jadi seolah-olah perguruan tinggi itu menjadi menara gading. Jadi menara gading itu sesuatu yang indah, bagus, tapi tidak bisa disentuh gitu. Jadi ini kan karena dia tidak ada kaitannya, tidak banyak berhubungan dengan dunia kerja. Nah, tujuan MBKM ini mendekatkan gap atau mendekatkan antar perguruan tinggi dengan dunia kerja, sehingga istilah sekarang itu ada perkawinan massal antara perguruan tinggi dengan dunia kerja itu, baik industri, pemerintahan maupun NGO dan seterusnya, seperti itu. Oh, jadi kayak gitu ya Pak. Terus nih, banyak banget pertanyaan tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari Kampus Merdeka ini. Iya, kalau dilihat dari situ kelebihannya, mahasiswa itu bisa mengenal lebih dini dunia kerja gitu. Ibarat begini ya, kalau kita ingin mencetak angkatan laut kan harus bisa berenang. Kalau ini mahasiswa ini hanya dilatih di kolam renang, padahal di dunia real nanti dia akan diterjunkan di laut bebas yang sangat ganas itu. Maka ketika lulus, kalau hanya dia latihannya di kolam renang, setelah lulus dia akan terkaget-kaget. Loh, dunia kerja, dunia yang sesungguhnya kok berbeda banget gitu. Seperti itu. Maka seharusnya sekali-sekali, walaupun trainingnya di kolam renang, sekali-kali diajak ke laut bebas. Bagaimana dia menghadapi gelombang, angin, bahkan mensiasati ketika diserang musuh dan seterusnya. Itu sekali-kali diajak ke dunia real mereka itu. Dan dunia real mereka ya dunia kerja itu. Entah di pemerintahan, di perusahaan, industri, atau di NGO dan seterusnya. Itu sehingga kelebihannya kalau ini MBKM dilaksanakan dengan baik, dengan intensif, maka mahasiswa itu mendapatkan kompetensi yang mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya Pak. Itu sudah termasuk dari kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau kekurangannya nanti MBKM ini kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, tidak didukung oleh administrasi yang memadai, maka mahasiswa akan memilih program yang lebih mudah. Contoh misalnya, ini sudah ada fenomena sekarang ini. Oh gitu? Iya, mahasiswa saya akan milih magang aja daripada nulis skripsi gitu. Karena nanti magang ini bisa menggantikan skripsi. Oh, itu jadi kayak gitu ya Pak? Iya, itu. Ini kalau tidak diawasi, tidak dikontrol kualitasnya, itu tidak ada pembicaraan yang baik antara mentor yang di dunia industri dengan dosen DPL namanya, dosen pembimbing lapang dari ini. Ini harus berkoordinasi secara intensif. Bagaimana merancang pembelajarannya, termasuk instrumen penilaiannya itu harus dirancang dengan baik. Kalau tidak, maka mahasiswa akan memilih yang lebih mudah nanti. Sehingga nanti capaian pembelajaran itu bukannya makin jelas, makin meningkat, tapi malah turun gitu. Kalau itu kelemahannya, kalau tidak siap itu. Jadi instrumen-instrumennya belum siap, itu bisa menurunkan kualitas dari lulusan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mulai semester berapa sih Pak mahasiswa itu bisa mengambil program MBKM ini? Iya,
ada dua kelompok besar. Yang pertama yang pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, itu mahasiswa sudah boleh menempuh sejak semester 3 sampai semester 7. Oh, kayak gitu. Sedangkan di luar pertukaran mahasiswa itu mahasiswa boleh mengambil program MBKM itu setelah semester 6, 7, 8. Jadi pada semester 6, 7, 8 yaitu setelah mahasiswa menempuh kurikulum inti prodi sebanyak 84 SKS. Itu baru dia bisa ngambil program itu gitu. Seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Terus ini kan udah bicara tentang mulai dari semester 8. Nah, syarat-syarat untuk bisa mengikuti program MBKM ini sendiri itu gimana, Pak? Ya, mahasiswa pertama harus terdaftar di perguruan tinggi yang terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi tidak bisa. Kemudian mahasiswa itu statusnya aktif. Kalau lagi cuti nggak bisa. Di pangkalan data PDD Dikti. PD Dikti itu harus tercatat di situ. Kalau tidak tercatat tidak bisa. Misalnya pas cuti dia belum aktivasi kembali, maka dia tidak bisa. Kasus seperti kemarin ada mahasiswa dari UNS itu UB yang mau kuliah di sini ngambil program di EP, prodi EP, dia belum aktif. Dia baru aktivasi setelah beberapa minggu, sehingga di PD Dikti masih terlihat dia belum aktif. Dia terkendala untuk bisa masuk ke program MBKM itu, seperti itu. Syarat berikutnya harus konsultasi dengan DPA. DPA harus mengizinkan juga, karena yang approval dari KRS mahasiswa itu adalah DPA. Tentunya juga prodi merestui itu, karena nanti proses rekognisi atau konversi SKS dari program di luar UNED itu akan dikonversi ke SKS itu sepengetahuan prodi, seperti itu. Itu syarat-syaratnya kira-kira. Oh, jadi kayak gitu ya, Pak? Ya, ada juga perguruan tinggi yang mensyaratkan IP misalnya, harus 3 ke atas gitu. Tapi kalau yang IP itu tergantung dari ininya ya, universitasnya ya? Iya, cuman sebagian besar perguruan tinggi itu mensyaratkan IP di atas 3 gitu. Kemarin juga ada kasus itu di sini, ada perguruan tinggi dari luar mau masuk sini, IP-nya kurang dari situ gitu, sehingga terkendala untuk bisa mengikuti program MBKM itu. Gitu. Syarat udah, terus ini nih Pak, yang banyak banget mahasiswa tuh nggak tahu apa aja sih programnya. Kan yang saya tahu ini ada 8. Nah, itu boleh nggak Bapak jelasin tentang apa aja sih 8 program itu? 8 program MBKM itu, satu yang sudah terkenal itu pertukaran pelajar namanya, atau pertukaran mahasiswa. Itu dibagi 2 lagi. Mahasiswa itu bisa belajar di luar prodi tapi masih di lingkungan UNED. Misalnya mahasiswa prodi manajemen, saya kok pingin bisa pemrograman misalnya untuk kebutuhan digital marketing misalnya, boleh ngambil di Fasilkom di situ, program di prodi Fasilkom boleh ngambil di situ, dan itu diakui di sini. Jadi untuk mengkompensasi atau merekognisi mata kuliah apa yang di sini yang ada di prodi manajemen itu. Jadi tidak usah nempuh mata kuliah ini tapi sudah ngambil di situ gitu. Baik namanya sama, kodenya sama, atau namanya berbeda, itu asal prodi mengakui, oh ini CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya hampir sama gitu, boleh itu diakui. Itu yang di luar prodi, di dalam perguruan tinggi. Tapi juga ada di luar prodi tapi di perguruan tinggi yang lain gitu. Misalnya prodi manajemen di sini mengambil prodinya sama tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya sekarang ini prodi manajemen sudah bekerja sama dengan UB Brawijaya. Jadi prodi manajemen, mahasiswa prodi manajemen di sini mengambil mata kuliah yang ada di prodi manajemen UB. Juga ada program pembelajaran di prodi yang berbeda tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi tadi itu ngambil Fasilkom, prodi manajemen mahasiswa di sini ngambil mata kuliah di Fasilkom tapi bukan di UNED, di UB misalnya itu. Di situ bisa seperti itu. Atau yang keempat itu mengambil kegiatan, sekarang ini bukan belajar sudah, tapi kegiatan yang tadi ada 8 bentuk ini nanti, ini di luar prodi dan di luar perguruan tinggi. Dia bukan di perguruan tinggi, bukan di UB, di UNPAD, tapi di dunia industri atau pemerintahan atau NGO. Itu pertukaran pelajar.
Nah, nanti di samping pertukaran pelajar itu juga ada namanya penelitian atau research. Itu. Jadi mahasiswa bisa ikut dosen penelitian. Saya sebenarnya sudah banyak mengajak mahasiswa untuk melakukan research. Jadi field worker, peneliti lapang, analis, kemudian pengumpul data, kemudian interviewer dan seterusnya. Tapi dulu itu kan tidak dihargai, tidak dihargai SKS. Jadi dulu itu mahasiswa asal ikut aja gitu untuk nambah pengetahuan. Kalau sekarang dia sudah mungkin bebas beberapa mata kuliah, bisa sampai 20 SKS gitu. Juga program magang atau praktik kerja ini yang paling populer di mahasiswa, magang praktik kerja ini. Jadi magang sementara ini di mahasiswa Fakultas ini sudah banyak. Ada yang magang sekarang bimbingan saya itu magang di BNI Mataram, ada di Pelindo 3, ada di Pegadaian Surabaya. Yang dekat-dekat ini ada yang di BSI Bank Syariah Indonesia, di sini banyak, itu ada sekitar 70 orang magang di situ. Kemudian di Intidaya kapan hari itu. Kemudian masih ada lagi di BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Itu sudah banyak sudah kegiatan magang yang bekerja sama dengan kita. Dan itu bervariasi masing-masing prodi. Ada yang mengakui sampai 21 SKS itu, prodi akuntansi. Manajemen mungkin mengakui sekitar 6 SKS. Kemudian EP itu bisa mengakui sekitar 6 SKS. Kemudian XR itu bisa mengakui sampai 15 SKS bisa. Seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, asisten mengajar di satuan pendidikan atau kampus mengajar. Ini juga ada beberapa mahasiswa. Sebenarnya ini lebih cocok untuk mahasiswa FKIP sebenarnya. Tetapi ketika di dunia pendidikan, misalnya masuk di SMP, SD gitu, di daerah terkecil itu, mahasiswa Fakultas Ekonomi itu tidak harus mengajar sebenarnya. Mahasiswa itu bisa mengajari misalnya manajemen pengelolaan usaha kecil yang ada di kantin sekolah itu misalnya. Itu bisa seperti itu, tidak harus ngajar. Dan itu dihargai dengan SKS. Jadi bebas beberapa mata kuliah gitu. Kemudian berikutnya namanya studi project independen. Lah kalau independen ini bebas sudah, independen, mahasiswa itu bisa berkreasi, inovasi. Seperti misalnya kalau lomba-lomba yang di teknik itu dia lomba-lomba mobil listrik internasional gitu. Itu independen sebenarnya. Kalau dulu kan tidak diakui. Dan sekarang dia sudah bisa mengkonversi beberapa mata kuliah. Kemudian berikutnya yang populer juga yaitu program wirausaha. Itu dulu wirausaha itu kan tidak dihargai. Dulu mahasiswa mungkin belajar startup atau wirausaha itu secara mandiri dan itu tidak dihargai. Kalau sekarang itu bisa dihargai itu dalam SKS itu. Bahkan bisa sampai 20 SKS itu. Tapi diawasi, nanti ada yang ngawasi. Tetap ada pengawasan. Ada dosen yang membimbing itu dan ada evaluasinya. Itu seperti itu. Yang terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik gitu. Seperti itu. Tetap ya Pak, ada membangun desa. Iya ada. Nyata itu ya. Oh iya, mengenai nih Pak, ada nih kan kayak simpang siur gitu, bukan simpang siur sih Pak, kayak informasi-informasi yang masuk magang itu kayak bisa kalau mengenai program yang magang tadi Pak, kayak misal magang di DPR, terus magang di kepolisian gitu, itu gimana sih Pak? Bisa dijelasin nggak? Apa emang bisa atau emang mungkin apa ya Pak? Ada step-step tertentu yang harus dilalui gitu? Atau emang ya udah langsung aja ke DPR, ke Polsek? Gitu. Gimana? Syarat tempat magang itu pertama harus ada MOU dengan Universitas Jember atau ditindaklanjuti dengan MOE atau PKS namanya, perjanjian kerjasama dengan instansi itu. Itu yang pertama harus ada MOU dulu. Kalau tidak ada, tidak diakui nanti. Yang kedua nanti magang yang saat ini itu paradigmanya baru dalam MBKM ini. Kalau dulu mahasiswa asal magang diurus sendiri, kadang-kadang nggak usah diantar, pulang sendiri gitu. Kadang-kadang juga nggak diawasi dia dapat apa. Saya ironis juga banyak anak-anak yang mahasiswa magang itu juga suruh fotokopi, buat teh dan seterusnya. Ini ironis sekali nih. Nah sekarang ini magang sekarang itu ada namanya rekognisi. Jadi rekognisi itu, pengakuan SKS magang itu ada dua hal yang dipertimbangkan. Yang pertama namanya durasi waktu.
durasi waktu satu SKS itu identik dengan atau sama setara dengan kira-kira 45,3 jam. Itu kalikan aja, kalau 20 SKS sampai berapa? Mungkin sekitar 900-an jam. Itu. Jadi kalau sehari magang kayak di BSI itu berapa? Sehari magangnya berapa jam? Di era pandemi ini kan tidak sampai 8 jam, hanya 5 jam. Ditambah 1 minggu itu hanya 3 jam lah pertemuannya. Kalau itu 7 kali meeting itu saya hitung hanya 3 SKS gitu. Jadi ada caranya. Yang kedua, nanti harus ada matching CPMK yang diajarkan di sana itu harus diberitahu tempat magang itu. Pak, tolong mahasiswa ini diajari ini untuk memperoleh hard skillnya, soft skillnya seperti ini. Perlu diajari ini. Dan itu dievaluasi setiap bulan. Ada namanya logbook di situ. Jadi seperti itu, tidak seperti magang periode yang lama. Sekarang harus ada logbooknya, ada instrumen penilaiannya, ada capaian yang harus dicapai di situ. Sehingga harus berkomunikasi antara pihak perguruan tinggi dengan tempat magang. Di situ juga wajib menunjuk mentor namanya atau supervisor. Jadi tidak boleh dilepas begitu aja. Jadi magang terserah dah gitu. Semua diajak ke pemasaran gitu, pemasaran produk jangan, nggak bisa. Itu kalau pemasaran menggantikan mata kuliah pemasaran aja. Itu pun ada tahapan-tahapan yang dicapai gitu. Itu seperti ini manajemen kan pemasaran ada 4 sampai. Ini identik atau setara dengan pemasaran berapa? Pemasaran 1, 2, 3 atau 4 gitu. Mungkin hanya pemasaran 1 aja gitu. Jadi seperti itu. Nanti ada instrumen penilaiannya juga di situ. Nah, instrumennya itu harus dirancang di awal gitu. Di awal itu harus sudah dirancang oleh pihak supervisor bekerja sama dengan namanya dosen pembimbing lapang. Itu menilainya, cara menilainya seperti apa, yang dinilainya itu apa, kemudian capaian yang diinginkan itu seperti apa, itu harus sudah disepakati di awal. Sehingga magang tidak seperti yang dulu, magang asal magang aja. Itu seperti itu. Seperti itu. Instansinya sendiri itu Pak gimana? Instansi yang ditunjuk oleh kementerian atau direstui oleh rektor. Jadi rektor menyetujui itu. Gitu. Seperti itu. Terus ini Pak, misal nih, salah satu mahasiswa itu mengambil program magang atau program di luar studi. Ya. Nah, apakah mereka itu kayak berimplikasi nggak sih sama masa studinya? Iya, tidak. Jadi Tetap ya berarti Pak? Begini, jadi mahasiswa itu ketika melakukan aktivitas di luar prodi itu kan dihargai SKS di sini. Jadi dia mengkompensasi beberapa mata kuliah tadi. Sehingga ketika dia misalnya sudah 1 semester ini yang mahasiswa ini yang magang, mahasiswa saya yang di mana di Mataram itu, 1 semester kan di situ nanti. Nah, 1 semester ini dia bisa dikonversi ke dalam beberapa SKS, misalnya 18 SKS, sehingga tidak mengurangi masa studi, tetap masa studi. Tetap ya Pak? Iya, keuntungannya cuman mahasiswa ini sudah bisa memperoleh pengalaman real di dunia kerja. Bahkan dapat 4 sertifikat yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Itu namanya K2, K3, sertifikat kompetensi sama sertifikat industri. 4-4-nya ini dibutuhkan. Kalau mau kerja ini perlu ini seperti ini. Sangat diperlukan, ditanya itu ketika mau bekerja. Nah, ini mereka ini sudah dapat 4 sertifikat sekaligus ini. Itu. Jadi gitu. ya, bener-bener. Sudah dibayar Mas juga. Mahasiswanya dibayar. Gitu ya, dibayar Pak? Itu. Iya, dibayar. Menguntungkan banget ya Pak jadi. Sangat menguntungkan gitu. Terus ngelihat dari keuntungan, kelebihan dan lain sebagainya itu, antusias dari mahasiswa UNED setelah dibukanya program MBKM di semester baru ini gimana Pak? Ya, menurut saya sangat antusias itu. Jadi kalau saya lihat ya, mahasiswa FEB ini leading di depan, jadi banyak sekali yang sudah kita ini di depan sudah jadi yang magang ini sudah puluhan, mungkin mendekati ratusan mahasiswa yang sudah outbound, yang sudah keluar ke perguruan tinggi lain maupun magang tadi itu. Bukan di instansi ya? Iya, di instansi, di perbankan, di pegadaian, di BPKAD, pemerintahan maupun di tempat-tempat lain. Di Intidaya itu perusahaan yang sudah menasional, aslinya Jember. Jadi yang sudah bekerja sama itu kalau perguruan tinggi lain, antar perguruan tinggi yang sifatnya reciprocal, saling bekerja sama, saling menguntungkan, timbal balik itu. Kalau EP itu dengan UNS ya, sama UB. Iya dengan UB. Tapi dengan manajemen dengan UB, rencana dengan UM,
kemarin belum terjadi semester ini, mungkin semester depan next ya. Akuntansi itu juga sudah dengan UB juga sudah. Sama satu lagi perguruan tinggi lain saya lupa apa. Kalau yang magang itu sudah banyak. Tapi itu dari ini ya, Fakultas Ekonomi Bisnis ya? Iya. Pak? Kalau dari manajemennya sendiri tuh antusiasnya gimana sih? Cukup banyak, saya lihat itu hampir 30-an mahasiswa yang ngambil prodi yang di UB itu. Oh, iya, hampir 20 lebih, hampir 30-an itu yang ngambil di UB. Demikian juga yang UB ngambil ke sini juga, iya juga. Walaupun tidak sebanyak itu mungkin ya. Itu. Jadi tapi sudah ada reciprocal. Jadi antusiasnya cukup lumayan saya. Ini aja karena informasinya masih asimetris. Iya. Nanti semester depan dugaan saya sudah banyak sekali, dan itu menjadi ukuran dari kinerja perguruan tinggi. Semakin banyak mahasiswa yang nempuh di perguruan tinggi lain, yang namanya outbound ya, outbound itu yang keluar gitu. Itu semakin besar kinerja perguruan tinggi kita gitu. Ada namanya IKU, indikator kinerja utama. Salah satunya mahasiswa yang nempuh yang belajar di luar prodinya selama 1 tahun anggaran itu berapa banyak gitu. Tapi yang dihargai itu adalah mahasiswa yang mengambil kegiatan yang sampai bisa dikonversi 20 SKS lebih. Kalau dia hanya ngambil 1 mata kuliah itu belum menambah kinerja IKU, indikator kinerja utama, seperti itu. Kayak gitu ya. Ini jelas banget informasinya, kayak bener-bener bermanfaat. Jadi buat kalian yang nggak tahu waktu kemarin, aduh apa sih MBKM, kalian wajib banget lihat ini karena ini bermanfaat banget. Nah, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan atau mungkin ada sesuatu hal yang mau diomongin? Ya, kebetulan ya pas ini ada mahasiswa yang kebetulan saya DPL-nya kebetulan diterima magang di BNI Mataram, di BNI Provinsi Mataram, untuk best practice dan untuk memotivasi kalian biar lebih mantap mengikuti salah satu program MBKM yang disebut dengan magang bersertifikat ini. Saya panggil namanya Bagus. Dipersilakan Mas Bagus. Oke. Assalamualaikum Mas. Selamat Waalaikumsalam. siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini boleh diperkenalkan? Ya, mohon perkenalkan saya Bagus Pulunggono dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Bangunan angkatan 2017 yang hari ini lolos program magang mahasiswa bersertifikat milik Kementerian BUMN yang ditempatkan di Bank Nasional Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, untuk sekarang nih mungkin langsung aja ya Mas, kayak apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman di sini biar mereka tuh termotivasi, dan tadi kan juga udah dijelaskan dengan Pak Zain, kayak biar mereka makin mantep gitu loh ambil program dari MBKM ini, karena kemarin tuh kayak banyak yang nggak tahu, terus aduh aku kayaknya mau ngambil kayak enggak gitu loh Mas, jadi biar lebih mantep aja gitu. Ya. Kalau pada teman-teman semuanya, saya kira masih sangat cukup ya, karena artinya kan sekarang masih semester 6. Tahun depan setiap tahunnya itu Kementerian BUMN itu kan tetap mengadakan program magang mahasiswa bersertifikat. Harapan saya, karena UNED ini baru pertama ya, ini Fakultas Ekonomi ini baru pertama kali lolos. Nah, ada 4 orang, yang 1 di Perindo 3, yang 1 di Pegadaian, yang 2 di BNI. Nah, harapannya nanti ada adik saya di bawah saya ini harus lebih proaktif lagi, karena itu kesempatan gitu, itu kesempatan. Bagaimana kesempatan lagi? Kita kan kuliah sekarang itu kan harus menaikkan skill kita, tidak hanya di dalam kampus saja. Artinya untuk teman-teman sekarang jangan takut. Magang di BUMN itu nilainya mudah kok. Syaratnya itu harus hanya 2,75, tidak 3,0. Tapi kan harapan kita semuanya itu kan semua daripada Fakultas Ekonomi UNED ini harus benar-benar partisipasi. Selain untuk masa depan kalian semua, juga untuk kemajuan dari prodi masing-masing gitu loh.
kebetulan hari ini yang kebagian D3 1 orang dan ekonomi pembangunan 3 orang. Nah ini kan berarti manajemen sama akuntansi ini kosong nih. Nah siapa tahu nanti pemagangan yang ke depan ini teman-teman manajemen sama akuntansi banyak yang lolos begitu. Amin, amin, semoga aja. Terus Amin, kayak amin. apa sih Mas yang bikin apa ya? Untuk memotivasi gitu lah, kayak harus gimana gitu. Nah kalau mau untuk motivasi itu saya kira saya bercerita diri saya sendiri ya. Satu, kalian boleh akademik kalian itu tetap menjadi prioritas pertama, tapi jangan pernah lupakan yang pertama harus mengembangkan diri. Kita logika saja nih, contoh ya, kalau kita dulu itu SMP kan sering mendengar sosro. Apapun makanannya, teh botol sosro minumnya. Tapi ketika sosro tidak berani berinovasi, dia kegeser dengan teh pucuk. Nah, karena sosro harus mengembalikan botol, teh pucuk nggak harus mengembalikan botol, akhirnya rontok sosro itu. Nah itu sama dengan kita logikanya, kita harus berinovasi. BUMN itu dicari orang yang punya talent, tidak hanya pintar secara akademik. Jadi harus punya skill yang mumpuni, keberanian. Saya kira teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Jember ini semuanya punya itu. Karena yang sekolah di kuliah di Fakultas Ekonomi ini bukan main-main. Kita itu ekonomi itu luar biasa. Hari ini bisa lolos 3 kan luar biasa itu ekonomi. Nah harapan ke depan sebagai motivasi, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Setiap jalan yang kita tempuh nanti itu harus senantiasa kalian imbangi dengan pengembangan diri kalian. Silakan kalian terus menempa diri, misalkan tetap ikut organisasi yang sesuai dengan apa yang dia fashionkan gitu. Itu berpeluang itu. Oh gitu ya? Ya karena di catatan CV itu pengalaman organisasi yang sesuai dengan looknya itu dicatat itu menjadi pertimbangan. Selain IPK, kalau IPK kan 2,75. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa juga attitude. Nah, sekarang ini BUMN sedang mencari orang-orang yang berkarakter, punya nilai kesopanan, nilai religius, itu yang paling penting. Kalau hanya intelektual saya kira tidak lengkap itu nanti. Kita harus mahasiswa itu harus jujur. Kita harus jujur, kemampuan diri kita itu harus jujur. Lebih baik kita akui kemampuan diri kita untuk lebih bisa inovasi. Nah, untuk ke depan kuncinya inovasi, kolaborasi. Itu yang ke depan harus kita lakukan. Oke, gitu ya Mas. Untuk magangnya Mas sendiri, ya. Kapan nih? Maksudnya mulai pertanggal berapa Mas magang di tempat yang? Kalau ini yang semuanya atau teman-teman saya juga saya sendiri. Mas sendiri aja. Saya sendiri. Kalau kami di BNI Mataram itu mulai tanggal 22 Maret besok. Tanggal 22 Maret besok. Syaratnya ya kami harus rapid test dulu. Kemudian ke sana, kemudian kita di sana pelatihan dulu nih, berapa hari, mungkin 3 hari atau 1 minggu kita pelatihan penyesuaian, lalu ditempatkan. Ini bukan magang yang kayak umumnya loh, ini magang kita ditaruh di posisi sama seperti pegawai perusahaan itu. Kalau misalkan saya ditaruh di kebijakan perbankan atau divisi media, ya kita sama kerjanya dengan teman-teman pegawai bank itu. Bukan hanya magang melihat ini kerjanya gimana, kita pelaku. Kita diberi kesempatan menjadi pelaku selama 6 bulan yang dinilai oleh Kementerian BUMN gitu. Itu tadi yang dimaksud dengan Pak Zen ya, yang masuk ke dalam SKS itu ya. Nah, penilaian itu nanti yang oleh Pak Zen akan disinkronkan. Jadi mentor yang dari pemagangan dengan fakultas itu kerjasama menyesuaikan penilaian. Nah, itu yang masuk di MKPM. Nah, kemudian nanti setelah selesai 6 bulan kita dapat 3 sertifikat. Pertama sertifikat K2, K3, kemudian industri dan kompetensi. Nah, yang mahal itu apa? Selain pengalaman, sertifikat ini bukan sembarangan bisa mencari itu gitu. Ini harapan yang bisa ikut adalah teman-teman yang sudah semester 7 atau yang sudah SKS-nya minimal 90% atau 80 sampai 90% sudah ditempuh. Begitu.
Nah harapan saya kan ini masih mumpung masih jauh untuk teman-teman semuanya, harus bisa. Pokoknya kita tetap harus optimis, harus bisa. Siapa tahu kalau saya di BNI, kemudian teman saya di Pelindo dan juga di Pegadaian, mungkin nanti ke depan tahun 2022 di PMUB ada yang di Pertamina, ada yang di Peruri, ada di Waskita Karya kan. Oke, jadi mungkin langsung ini aja ya, kayak biar tidak memperpanjang waktu lagi. Harapan dari Bapak Zain dan Mas sendiri gimana? Mungkin bisa gantian dari Bapak Zain dulu. Ya, saya berharap program MBKM ini bisa diikuti oleh sebagian besar mahasiswa FEB. Di samping menambah kinerja, indikator kinerja utama FEB, juga akan memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, dunia real nantinya. Saya berharap motivasi dari Mas Bagus tadi ini menjadi best practice. Nanti setelah pulang saya minta juga untuk bercerita pada semua mahasiswa bagaimana dari proses awal menyiapkan sampai di situ, sampai pelaporannya dan seterusnya. Semua itu akan direkod sama Mas Bagus dan akan disiapkan, dipresentasikan kepada mahasiswa agar menjadi best practice bagi mahasiswa yang lain. Itu. Saya pikir itu. Oke, kalau dari Mas Bagus sendiri? Ya, jadi begini. Harapan dari saya sendiri, ini kan kita Fakultas Ekonomi ini kan baru pertama kali, alhamdulillah kita lolos 4. Harapannya ke depan teman-teman tidak usah takut, BUMN itu terbuka untuk kita semua. Tidak harus orang yang berintelektualitas tinggi, tapi hanya orang yang punya kemampuan skill dan berani berinovasi. Nah harapan saya, teman-teman semuanya masih jauh. Kalau saya sekarang di BNI, kemudian teman saya di Pelindo dan juga ada di Pegadaian, saya harap ke depan ada yang di Pertamina, ada yang di Asabri, ada yang di PT Timah dan sebagainya. Nah, harapannya selain yang disampaikan oleh Pak Zain tadi, kita magang ini bukan hanya magang-magang biasa loh, ini programnya pemerintah pusat ini. Jadi magang ini kita dipersiapkan, kita duduk di posisi yang sama untuk lebih siap menghadapi kerja. Harapannya semua teman-teman, baik dari manajemen atau dari saya ekonomi bangunan atau akuntansi atau teman-teman dari D3, semuanya harus ikut andil dan semuanya harus mencoba. Saya yakin teman-teman dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen itu semuanya brilian dan punya peluang yang sama, punya skill yang sama. Kita harus mengembangkan inovasi dan kuncinya adalah berani jujur, berani berinovasi, pasti akan masuk dunia kerja yang baik. Terima kasih Mas, Bapak, buat teman-teman semuanya. Itu tadi adalah informasi dan sharing-sharing dari kita. Jangan lupa, karena ini penting banget buat kalian semua. Jangan lupa kalian bisa komen di kolom komentar, mau request nih di video selanjutnya kita mau berbincang-bincang apa, mau sharing-sharing tentang apa, bisa langsung aja ketik atau komen di kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini karena biar semua warga FEB khususnya S1 Manajemen bisa tahu informasi penting banget ini untuk kalian semuanya. See you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Sukses. Oke.